Shalom sahabat inspirasi yang dikasihi Tuhan. Senang kita bertemu kembali dalam inspirasi hari ini. Doa saya semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan di dalam kitab Kolose 2 ayat 21 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Reformasi kehidupan adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan kehidupan. Pada tanggal 31 Oktober lalu, kita memperingati hari reformasi gereja. Martin Luther lah yang melahirkan gerakan reformasi Protestan di tahun 1483 di kota Eisleben, Jerman. Martin Luther adalah seorang profesor teologi, imam, komponis, dan rahib berkebangsaan Jerman dari pasangan Hans Luther dan Margaret di Eisleben, Sachsen, Jerman. Martin Luther secara tegas menolak ajaran Katolik Roma yang dianggap telah melenceng. Gerakan reformasi Protestan ini dimulai pada tahun 1517 saat Luther menancapkan 95 tesis di pintu gereja Kastil Wittenberg, Jerman. Demikian dikutip New Yorker. Jadi kita tahu bahwa reformasi Protestan adalah gerakan yang timbul di abad ke-16 sebagai suatu rangkaian upaya untuk melakukan pembaruan terhadap gereja Katolik Roma di Eropa Barat, dengan pergerakan reformasi utama dimulai oleh Martin Luther dengan 95 dalilnya. Ada 3 semboyan Martin Luther dalam reformasi gereja yang sangat terkenal, yaitu sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Sola fide adalah pemahaman iman yang sangat mengandalkan iman hanya kepada Yesus Kristus. Sola gratia menekankan bahwa belas kasih Tuhan kepada manusia terjadi semata-mata karena anugerah, sehingga manusia tidak dapat mengklaim keselamatan kekal melalui perbuatan baik maupun oleh kesalehan khusus. Sedangkan sola scriptura adalah doktrin yang menegaskan bahwa Alkitab sajalah yang memiliki kata akhir untuk semua pengajaran dan kehidupan kita. Dalam perkembangan pertumbuhan gereja, seringkali banyak ajaran yang bisa membingungkan para jemaat Tuhan. Sebagai contoh, jemaat yang ada di Kolose mengalami kegoncangan iman karena adanya ajaran palsu yang bertumbuh subur waktu itu. Maka hal ini perlu ada pengajaran yang harus direformasi. Jadi waktu itu Paulus mendapat laporan bahwa mereka sedang terjatuh ke dalam kekilafan serius. Adanya ajaran-ajaran dan praktik-praktik palsu di Kolose memengaruhi para orang suci di sana dan mengancam iman mereka. Di ayat 21 menjelaskan jemaat Kolose mengalami hidupnya yang mulai jauh dari Allah. Mereka mulai memusuhi dan terus menyalahkan Allah dalam hatinya, dan mereka banyak melakukan perbuatan jahat. Mendengar hal itu, hati Paulus sangat sedih dan meresponi hal tersebut dan menentang ajaran-ajaran palsu ini di Kolose. Fokus Rasul Paulus menekankan pengajaran tentang keilahian, misi penyelamatan, dan kemegahan dari Yesus Kristus. Dia mengajarkan bahwa Kristus adalah gambaran Allah Bapa, pencipta, kepala gereja yang pertama dibangkitkan dan penebus. Rasul Paulus mengingatkan setiap orang percaya supaya hidupnya berfokus kepada Tuhan
dan mengalami pertumbuhan rohani yang maksimal. Dan Paulus memastikan bahwa jemaat di Kolose adalah warga kerajaan Allah. Demikian juga dengan kita jemaat Tuhan masa kini. Mungkin masih ada keraguan dalam iman percayanya. Hidupnya yang mulai menjauh dari Allah, hidupnya yang mulai memusuhi dan terus menyalahkan Allah dalam hatinya, dan hidup masih melakukan perbuatan jahat atau hidup masih dalam kubangan dosa. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa engkau jemaat Tuhan adalah warga kerajaan Allah yang siap menerima janji-janjinya. Maka jangan ragu dan belajarlah firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh, serta ada dalam komunitas iman yang benar agar pertumbuhan imanmu sejalan dengan Tuhan Yesus. Maka jemaat Tuhan masa kini juga perlu mereformasi diri dengan cara belajar seperti jemaat di Kolose yang sesuai dengan pengajaran Rasul Paulus. Di antaranya pengajaran Rasul Paulus yaitu yang pertama di ayat yang ke-22 berkata, terus belajarlah hidup dekat dengan Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Yang kedua, di ayat yang ke-23 berkata, terus belajar untuk bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak goyah, tak bergeser pengharapan kita dalam Injil. Maka ingatlah, kesimpulan inspirasi hari ini adalah mari adakan reformasi diri yang mana kemarin hidup kita yang tidak selaras dengan Tuhan, sekarang mau kita ubah menjadi selaras dengan Tuhan dengan cara pegang firman Tuhan selalu, terus mengandalkan Tuhan, tidak yang lain. Tetap melakukan pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan dalam pengharapan dalam Injil. Selamat berjuang menghadapi diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami semua berterima kasih kepadamu. Engkau masih mau mengasihi kami semua. Engkau masih mau mengampuni kami semua. Kami jemaat-Mu mau meresponi firman-Mu dengan mereformasi diri ini agar hidupku seirama dengan hati-Mu. Tolong Roh Kudus untuk menuntun hidup kami semua agar kami semua diberkati dan bisa jadi berkat bagi banyak orang, sehingga lewat hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.